Kemudian yang kedua, arti kata atau mufradat dari kata satu per kata dari kalimat surah An-Nasr ini perlu kita ketahui bahwa setiap satu kata harus kita ketahui. Yang pertama, idza. Idza ini artinya apabila atau jika. Nasrullah idza jaa. Kemudian yang kedua, jaa. Jaa itu artinya sighah dari fi'il madhi, artinya telah datang. Nasrullah, pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wal fath, kemenangan. Wa ra'aitan nas, wa ra'aita, dan kamu melihat. An-nas artinya manusia. Yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Yadkhulu sighah dari fi'il mudhari, artinya sedang masuk, fi dinillah, ke dalam agama Allah, afwaja, dengan cara berbondong-bondong. Fasabbih, maka bertasbihlah kepada Allah, bihamdi, dengan memuji, bihamdi rabbika, dengan memuji rabbika, Tuhanmu, wastagfirhu, dan mohon ampunlah kepadanya, innahu, sesungguhnya, kana itu artinya adalah, innahu kana tawwaba, sesungguhnya Allah adalah maha penerima taubat. Kemudian yang ketiga, yaitu isi kandungan dari surah An-Nasr, yang dimana surah An-Nasr ini turun menjelaskan tentang bagaimana Rasulullah SAW sangat rindu kepada tanah kelahirannya, sangat rindu kepada kota kelahirannya, itu kota Mekah, yang dimana bertahun-tahun Rasulullah SAW meninggalkan kota Mekah, berhijrah ke Madinah, dikarenakan orang kafir Quraisy pada saat di Mekah tidak menerima dakwah Rasulullah SAW. Sehingga dengan itu Rasulullah SAW untuk menyelamatkan diri, menyelamatkan Islam, supaya dakwah Islam tetap berjalan, ujaran tauhid pada Allah Subhanahu wa taala tetap jalan, maka Rasulullah berhijrah ke kota Madinah. Bertahun-tahun Rasulullah SAW berada di Madinah, kerinduan yang begitu sangat. Siapa tidak rindu kepada kota kelahiran? Siapa yang tidak rindu terhadap di mana dia lahir? Pasti siapapun itu, apabila dia keluar dari kampung halaman, maka kerinduan akan kampung halaman atau tempat kita lahir adalah sebuah hal yang semua kita bisa merasakan. Anak-anakku yang dirahmati Allah, selanjutnya terjadi sesuatu pergolakan antara kafir Quraisy dengan Bani Khuza'ah pada saat di kota Mekah, yang dimana Bani Khuza'ah itu adalah sekutu atau teman dari kaum muslimin, sahabat-sahabat dari kaum muslimin. Sehingga pada saat itu kafir Quraisy menyerang Bani Khuza'ah pada saat itu, sehingga Rasulullah SAW dengan diberikannya kabar bahwa Bani Khuza'ah diserang oleh kafir Quraisy, dengan berita itulah maka Rasulullah mengumpulkan semua sahabat di Madinah, dikumpulkan bahwa pada tanggal 10 Ramadan tahun 8 Hijriah, Rasulullah dengan sahabat yang berjumlah 10.000 sahabat berangkat dari Madinah ke kota Mekah untuk membebaskan kota Mekah dari kafir Quraisy. Sehingga dengan kekuatan yang begitu kuat, ada 10.000 sahabat Rasulullah SAW berjalan dari kota Madinah menuju kota Mekah untuk membebaskan kota Mekah dari kafir Quraisy, yang dimana pada saat itu kafir Quraisy dipimpin oleh Abu Sufyan. Sehingga sahabat yang berjumlah 10.000 itu masuk dari 4 penjuru, dari 4 pintu gerbang kota Mekah masuk, sehingga kota Mekah pada saat itu dikepung oleh sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Sehingga dengan izin Allah Subhanahu wa taala, umat muslim, sahabat-sahabat Rasulullah SAW mendapatkan kemenangan, mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dijelaskan oleh surah An-Nasr, bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa taala untuk membantu orang-orang yang beriman, membantu kaum muslimin yang akan membebaskan kota Mekah. Sehingga kata Rasulullah SAW pada saat itu, barang siapa yang masuk masjid maka dia aman, barang siapa yang masuk Islam maka dia aman.
Barang siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan maka aman. Jadi semua kafir Quraisy pada saat itu dengan jumlah pasukan Rasulullah berjumlah 10.000, kafir Quraisy ketakutan, tidak berani bergerak, tidak berani buat apa-apa, karena dengan kekuatan, keyakinan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah syukurillah, kaum muslimin sahabat Rasulullah SAW mendapatkan kemenangan sehingga dibebaskanlah kota Mekah, dihancurkan semua berhala-berhala yang ditaruh oleh kafir Quraisy di sekitaran Ka'bah, semuanya dihapus, semuanya dihancurkan oleh para sahabat. Jadi isi kandungan dari surah An-Nasr ini yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala akan selalu memberikan kemenangan kepada kaum muslimin. Hanya waktu yang kapan dirahasiakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengingkari janjinya kepada kaum muslimin untuk berikan kemenangan, untuk berikan nikmat. Itu semua janji Allah pasti akan Allah penuhi. Kemudian yang ketiga, yaitu kelembutan sifat baginda Rasulullah SAW yang tidak membalas orang kafir dengan kekerasan, dengan cacian, tetapi dengan kelembutannya Rasulullah SAW sehingga mendapatkan kemenangan yang didapatkan, kemenangan yang diinginkan oleh kaum muslimin. Dan yang keempat, yaitu kemenangan yang didapatkan oleh kaum muslimin pada saat itu harus disyukuri dengan nikmat yang begitu besar. Harus disyukuri, banyak-banyak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, mengingat nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kaum muslimin sehingga mendapatkan kemenangan. Kemudian yang kelima, isi kandungan dari surah An-Nasr yang kelima ini adalah apabila mendapatkan nikmat, mendapatkan kemenangan, mendapatkan sesuatu yang membahagiakan, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan kita untuk minta ampun banyak-banyak. Dengan kegembiraan yang kita dapatkan, tidak membuat kita jumawa, tidak membuat kita sombong, tetapi bersyukur pada Allah, beristighfar, minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Itulah 5 dari isi kandungan surah An-Nasr yang dapat kita ambil dari surah An-Nasr yang berjumlah 3 ayat ini. Ada 5 isi kandungan yang sangat penting dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga kita bersyukur, sehingga kita bisa beristighfar, minta ampun pada Allah.